Perkenalkan, nama saya Dwi Ika Dewi dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Siliwangi kategori 1 gelombang 2 Tasikmalaya pada tahun 2022. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan model pembelajaran Think Talk Write dalam menulis surat lamaran kerja. Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tadi habis belajar apa? Belajar apa? Hari ini cek dulu ya kelasnya ya. Sudah nyapu ya? Sudah. Tidak ada sampah ya? Sudah. Oke. Sudah. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Masih ingat kita akan mempelajari tentang apa? Pekerjaan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Coba dipimpin oleh Fauzan. Doa, kita berdoa. Selesai. Minta kalian berdiri dulu ya semuanya ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika sempurna ya, tidak boleh ada yang ngobrol. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini yaitu tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ya tentang analisis kebahasaan. Kemudian apa lagi? Struktur. Kemudian ada apa lagi? Ada isi ya. Tentang isi surat lamaran pekerjaan. Sudah paham kan ya? Oke. Kira-kira tujuannya kita dalam pembelajaran hari ini untuk menulis surat lamaran pekerjaan, ada yang tahu manfaat tujuannya? Oh iya boleh, ada Sri, silakan diri. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, ejaan, sistematika atau bentuk surat lamaran pekerjaan dengan tepat dan dengan sikap yang sama. Oke, tepuk tangan dulu. Tujuannya kita mempelajari tentang menulis surat lamaran pekerjaan adalah untuk mengetahui ya bagaimana isi, kemudian kebahasaannya, ejaan atau dengan struktur atau sistem matematika itu sendiri. Kira-kira dari pembelajaran yang kemarin tentang menganalisis ya isi, kebahasaan dan strukturnya, kira-kira manfaat bagi kalian itu apa? Boleh, Vina. Oke. Ya, siap. Terima kasih Vina, bagus. Selain untuk memahami tentang menulis surat, ada lagi? Oh iya, boleh. Tria. Untuk mempermudah saat akan melamar pekerjaan. Untuk mempermudah saat melamar pekerjaan, kita lulus ya, akan melamar pekerjaan. Oke, siap. Terima kasih. Sudah pada paham semua berarti ya? Dari materi yang kemarin ya tentang menganalisis. Berarti kalian masih ingat ya apa itu kebahasaannya, ejaannya, kemudian struktur atau sistematikanya ya. Oke, selanjutnya nanti sebelum kita memulai lebih dalam lagi ya tentang menulis surat lamaran pekerjaan, kita akan menonton tayangan video tentang cara bagaimana menulis atau menyusun surat lamaran pekerjaan.
sudah menyaksikan ya tayangan video tadi mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik, dengan memperhatikan isi, kemudian ejaan, ya dari kapital, tanda baca, nama gelar, ya, kemudian juga dengan struktur atau sistematika menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Oke. Kalian sudah menemukan kan cara-caranya? Di dalam pikiran kalian sudah tergambar cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik itu seperti apa. Kalian sekarang catat hal yang penting dari saya yang tadi ya. Setelah kalian simak, kalian catat, kalian rangkum di dalam buku catatan kalian. Oke, secara individu ya, kalian tulis dulu catatan di kertas kecilnya. Nanti yang akan didiskusikan di dalam buku kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan sambil mencatat atau menulis? Sudah ada, sudah paham semuanya ya? Oke. Itu minta tolong dulu sebelum lanjut ya. Kalian ya, Kartika boleh bagikan ini LKPD-nya ya. Kalian nanti untuk per kelompoknya. Kelompok satu. Ya. Jadi di dalam LKPD yang sudah dibagikan, yang akan dibagikan oleh Kartika ya, di situ di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tayangan video yang tadi ya. Baik dari ejaan, kemudian kapital, kemudian tanda baca, kemudian ada lagi tentang strukturnya. Sambil menunggu pembagian LKPD, kita lanjut ya. Nanti kita bentuk kelompok kecil ya. Untuk kelompoknya boleh 3 atau sampai 5 orang. Setelah itu bagi kelompoknya itu berdasarkan bentuk surat ya, berdasarkan struktur surat seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, untuk kelompok 1 nanti bentuk kelompoknya di suratnya itu kita bentuk kelompok full block style, kemudian kelompok 2 semi block style, ya, yang ketiga official, yang keempat bentuk lekuk ya, kemudian yang kelima bentuk menggantung atau bentuk apa namanya ya menggantung ya, udah oke, sambil sudah dapat ya KPD-nya ya. Yuk sambil ini berjalan kita bentuk kelompok ya, duduknya per kelompok. Untuk kelompok survei yang kemarin ya, seperti pertemuan yang kemarin ya, kalian diskusikan dari hasil pengamatan kalian tadi secara individu, temuan-temuan cara menulis surat yang baik dan benar. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa saja yang sudah kalian dapat dan kalian saling sharing ya, saling berbagi. Yang belum tahu atau yang tadi tidak menyimak karena ngantuk atau karena lagi melamun ya, kalian kasih tahu di dalam kelompoknya apa saja cara menulis surat yang baik dan benar. Kalau ada yang masih belum bisa, belum paham, boleh ditanyakan. Boleh kepada ibu kalau kalian mau, kalau tidak boleh ke sesama teman ya. Sudah 5 menit ya. Ya, sudah diskusi dengan teman apa hasil temuannya ya, poin-poin penting dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, perhatikan kembali ke depan. Ya. Nanti di sini kita akan ibu akan menampilkan poin-poin ya dari Mentimeter. Ya, kalian boleh cek HP kalian. Boleh cek HP kalian dan buka di Google ya, Google search, kalian cari menti.com. Ini ya. Ya itu. Udah ya, bisa dilihat ya. Oh iya, Bu.
Setelah kalian sudah tahu informasinya, bagaimana cara menulis surat lamaran itu? Setelah kalian di dalam kelompok, lanjut untuk mencoba menulis ya, menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif ya, atau berdasarkan iklan. Boleh kalian cari informasinya. Baik Bu. Bu beri waktu 10 menit ya untuk pekerjaannya ya. Kita lanjut ke presentasi ya. Oke. Ke perwakilan kelompoknya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasinya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Junaifa, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk semi block style atau bentuk utama huruf. Pada bentuk semi block style, untuk perihal tanggal dan alamat berada di pojok kanan atas. Setelah itu ada salam pembukanya ada di sebelah kiri. Setelah itu ada isi yang memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Bisa juga dilampirkan beberapa dokumen seperti CV, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, nilai SKS, dan lain-lain. Setelah itu ada penutup yang berada di sebelah kanan sejajar dengan titik 01. Oke. Sudah cukup? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Mengapa surat lamaran pekerjaan dikategorikan sebagai surat? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Luffy. Karena surat lamaran kerja itu untuk lembaga atau instansi yang mengharuskan bahasanya resmi dan suratnya itu dibuat oleh individu, jadi disebut surat pribadi resmi. Oke, cukup Lufiana? Oke, siap. Terima kasih ya. Tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Menurut kalian setiap kelompoknya, kan kalian berbeda-beda ya dalam menulis lamaran pekerjaan dari bentuk sistematikanya itu. Ibu mau menanyakan kepada tiap kelompoknya kesan atau pendapat kalian dalam pembelajaran menulis surat pada hari ini seperti apa? Boleh nanti ibu minta kelompok ibu acak dulu ya. Tidak dari kelompok 1 lagi ya. Ibu kita yang dari kelompok 2 dulu. Silakan pendapatnya mengenai surat lamaran pekerjaan dengan bentuk official atau resmi ya. Ya. Kesimpulannya dalam menulis surat lamaran kerja itu kita harus berhati-hati dalam pembuatannya. Kita harus memperhatikan sumbernya. Bukan hanya sumber, kita juga harus memperhatikan. Ya, terima kasih. Dan nomor telepon. Oke.
ini lowongan pekerjaan yang sudah ada di dalam LKPD ya. LKPD yang secara online nanti ada di dalam Mentimeter. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Oke. Di akhir pertemuan kita, Ibu mau bertanya deh secara umumnya, secara globalnya. Oke, Ibu mau bertanya, apa sih surat lamaran pekerjaan itu yang sudah kita bahas dalam 2 kali pertemuan ini? Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, silakan Pelin, boleh berdiri ya. Surat lamaran kerja adalah jenis surat pribadi bersifat resmi yang biasanya digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan pada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Oke, betul ya. Aku minta Ujan ya, biasa untuk pelajaran pada hari ini dengan doa bersama ya. Doanya dalam hati saja ya. Sebelum pulang, mari kita membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak ya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang teks sejarah ya, atau editorial ya. Nanti kalian baca tentang pengertiannya dan ciri-cirinya ya. Oke, kita bertemu kembali di minggu depan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai juga kita pada akhir pembelajaran menulis surat lamaran kerja dengan menggunakan model Think Talk Write. Dengan model Think Talk Write ini adalah model pembelajaran yang inovatif, yaitu mengedepankan atau memiliki tujuan untuk mengkreatifkan peserta didik dalam menulis dengan berpikir kreatif seperti itu. Semoga dalam video ini bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Salam